Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keceriaan selalu menyertai kita. Amin. Jumpa lagi dengan Pak Awi di Mapel KWU. Kali ini kita akan mengulas ide dan peluang usaha sistem teknik. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Coba sekarang apa yang Anda pikirkan ketika di tengah sawah misalkan melihat kemajuan alat-alat pertanian. Kemudian di satu sisi ada juga kemajuan alat-alat transportasi, ada juga kemajuan alat-alat keamanan, ada juga alat-alat pencacah rumput dan seterusnya. Apa yang Anda pikirkan untuk membuat sebuah peluang usaha? Permasalahan keteknikan di lapangan adalah permasalahan sistem, sehingga dibutuhkan sinergi antar komponen dalam sistem teknik untuk mampu melakukan evaluasi sistem, perbaikan sistem, optimalisasi sistem, dan meningkatkan produktivitas sistem lebih lanjut. Sistem adalah suatu kesatuan kompleks dibentuk oleh bagian-bagian yang sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Nah, teknik itu apa sih? Teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, kalau keduanya digabung, sistem teknik berarti metode berupa pengetahuan dan kepandaian tentang suatu unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk membuat sesuatu. Sistem teknik biasanya dibuat secara rinci oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, bagaimana pola kerja sistem dalam kewirausahaan? Yang pertama, adanya informasi kebutuhan pelanggan akan sistem teknik. Yang kedua adalah plan, desain produk sistem teknik. Yang ketiga adalah decide, adalah bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sistem teknik. Kemudian carry out, membuat bahan sistem teknik. Kemudian control atau uji coba produk sistem teknik. Dan evaluasi sistem teknik. Sumber daya pada usaha produk rekayasa sistem teknik atau disebut 6M. Yang pertama adalah man atau manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi. Selain tanah, modal, dan keterampilan, manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Money atau uang atau modal
Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dirintis. Tanpa anggaran uang yang cukup, maka proses manajemen usaha tidak dapat berjalan maksimal. Jika anggaran uang tidak tercukupi, maka kegiatan usaha bisa tersendat bahkan terhenti. Material atau bahan baku. Untuk membuat suatu produk tentunya dibutuhkan bahan baku atau material. Material atau bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Tanpa adanya bahan baku yang berkualitas, maka tidak akan bisa menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Produk dengan bahan baku yang buruk tidak memiliki daya jual yang bagus. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dalam manajemen usaha. Mesin atau teknologi. Mesin sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya mesin, pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan dengan mudah dan dapat menghemat waktu produksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah banyak mesin yang modern dan disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Selain itu, dengan menggunakan bantuan mesin, hasilnya juga akan semakin detail dan rapi. Tingkat kesalahan juga akan semakin kecil dibandingkan bila dilakukan oleh manusia. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik menyangkut proses produksi maupun administrasi. Penggunaan metode yang tepat akan membuat proses produksi lebih efisien. Market atau pasar. Sangat penting untuk memperhatikan target pasar. Dengan menentukan target pasar dapat membantu proses pengembangan usaha. Mempertahankan target pasar sangat penting karena berkaitan dengan persaingan usaha yang sangat ketat. Untuk mempertahankan segmen pasar, maka dibutuhkan kreativitas wirausaha. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Administrasi merupakan proses yang terdapat pada semua bidang usaha. Administrasi berupa fakta yang diperlukan dalam perencanaan secara rinci yang meliputi catatan akurat, formulir, serta laporan yang merupakan tugas administrasi. Fungsi administrasi. Yang pertama, planning atau perencanaan merupakan penyusunan dan perumusan rencana yang diserahkan kepada sekelompok orang staf perencana. Akan tetapi, penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, biaya manajerial, dan tempat yang digunakan, sifat dan bentuk dari berbagai jenis kegiatan yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, leading atau kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan kegunaan fungsi pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi.
adalah controlling atau pengendalian, yaitu memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah mencapai sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kita kali ini. Untuk tugas hari ini cukup menjawab pertanyaan yang Bapak tuliskan di bawah ini. Tulis jawaban di kolom komentar beserta nama dan kelas. Nanti akan Bapak periksa. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan diceritakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.